Di sekolah, Bu Lila kembali mengajak Raina berbicara. Suara lembut itu membuat Raina menangis tanpa kata. Ia tidak bisa menjelaskan segalanya, tapi ia berbisik pelan, "Aku takut kalau malam tiba." Bu Lila tak bertanya lebih jauh. Ia hanya menepuk bahunya dan berkata, "Kamu tidak sendiri, Raina." Hari-hari berikutnya, Raina mulai sering dibawa bicara oleh Bu Lila secara pribadi. Ia diajak menggambar, menulis perasaan, bahkan tertawa kecil. Namun, setiap kali pulang ke rumah, ketakutan itu kembali. Ia tahu keberaniannya mulai tumbuh, tapi juga sadar setiap cahaya menimbulkan bayangan yang lebih panjang. Raina menulis surat untuk ibunya. Surat panjang berisi semua hal yang ingin ia katakan sejak kecil. Tapi, ia tidak pernah berani mengirimkannya. Surat itu ia lipat dan sembunyikan di bawah bantal. Ia hanya berharap suatu hari nanti ibunya akan membacanya tanpa kata. Di sekolah, Raina mulai dekat dengan seorang teman laki-laki bernama Damar. Damar pendiam, tapi tulus. Ia tak pernah memaksa Raina bicara, hanya menemani duduk dan membaca buku. Suatu hari, Damar berkata, "Aku nggak tahu apa yang kamu sembunyikan, tapi kamu kuat banget, Rain." Kalimat itu seperti udara segar setelah lama tenggelam. Bu Lila mulai mencurigai sesuatu lebih dalam. Ia memutuskan untuk melapor secara hati-hati kepada konselor sekolah. Raina dipanggil ke ruang konseling, dan untuk pertama kalinya, ia menceritakan sedikit tentang malam-malam gelap di rumahnya, tanpa menyebut nama, tanpa detail. Hanya satu kalimat yang membuat ruangan itu membeku. "Aku nggak aman di rumah." Hari itu, Raina tidak ingin pulang. Ia duduk lama di depan sekolah setelah semua orang pergi. Damar datang membawakannya roti dan air. "Raina, kamu kenapa?" Raina hanya menjawab, "Aku capek, Mar. Capek pura-pura baik-baik saja." Bu Lila tahu, ia tak bisa diam lagi. Ia melapor ke pihak berwenang dengan hati bergetar. Sebagian dari dirinya takut salah langkah, takut menyakiti anak itu, lebih dalam tapi lebih takut lagi jika ia terus diam. Ia tahu, diam berarti ikut membiarkan luka itu terus berdarah. Suatu pagi, rumah Raina didatangi petugas dari Lembaga Perlindungan Anak. Mereka datang dengan hati-hati, tidak langsung menuduh, tapi dengan tujuan jelas, menyelamatkan Raina. Hari itu menjadi hari paling menegangkan dalam hidupnya. Namun di tengah air mata dan ketakutan, ada satu hal yang terasa baru: kelegaan. Raina dibawa ke sebuah rumah perlindungan anak. Awalnya ia merasa asing dan bingung, tapi perlahan, ia mulai mengenal orang-orang baru. Pekerja sosial, psikolog, dan anak-anak lain dengan luka berbeda. Mereka tidak mengasihaninya. Mereka mengajaknya bermain, tertawa, dan belajar menjadi manusia lagi. Untuk pertama kalinya, ia tidur tanpa rasa takut. Di rumah perlindungan itu, Raina kembali menulis diari. Halamannya kali ini penuh warna, bukan hanya hitam dan abu-abu. "Aku masih takut, tapi aku tidak sendirian lagi. Mungkin cahaya tidak menghapus gelap, tapi setidaknya membuatku bisa melihat jalan." Gimana menurut kalian? Yuk, tulis komentar di bawah. Jangan lupa like and komen dan nyalakan notifikasinya, biar nggak ketinggalan cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa!